Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Pusat Studi Fikih Nusantara. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian Ramadan kita, yaitu tentang Kitab Sittin Al-Adliyah yang merupakan kumpulan hadis-hadis keadilan atau kesetaraan laki-laki dan perempuan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillah. Babun nisa'i la tab'udur rijala 'anil qurbati lillahi ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang satu bab yang saya kira ini juga banyak terjadi, banyak di kalangan masyarakat. Banyak juga ini perempuan-perempuan yang mengalami hal yang sama, di mana perempuan itu tidak menjadi penyebab laki-laki menjauh dari Tuhannya. Karena masih ada di kalangan masyarakat itu yang menyebutkan bahwa perempuan adalah sumber fitnah dan perempuan itu adalah penyebab laki-laki jauh dari Tuhannya. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana Rasul memperlakukan perempuan dan apakah beliau menjadi tidak khusyuk, menjadi jauh dari Tuhannya karena perempuan. Hadis yang pertama, An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ummi Salamah, la tu'dhini fi Aisyata fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi thawbi imra'atin illa Aisyata, rawahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa suatu saat Rasul pernah berkata kepada Ummi Salamah yang juga merupakan salah satu istri daripada Rasulullah SAW, janganlah kamu menyakitiku ya dengan membawa nama Aisyah seperti itu, karena wahyu itu tidak datang kepadaku dan saat itu pernah ada wahyu itu yang datang dan aku dalam keadaan bersama Sayyidah Aisyah. Kalau kita pahami fi thawbi imra'atin ila Aisyah, bisa saja itu adalah di dalam selimut ketika bersama dengan Sayyidah Aisyah. Ini artinya adalah bahwa momen yang sakral, yaitu transmisi wahyu, di situ di sebelahnya Rasul ketika beliau bersama dengan Sayyidah Aisyah, tidak mengurangi sakralitas wahyu itu sendiri, dan bahkan wahyu yang sakral itu Rasul terima ketika bersama dengan Sayyidah Aisyah. Ini menunjukkan bahwa perempuan tidak menjadi penghambat gitu ya, kedekatan atau menjauhkan hamba dengan Tuhannya. Hadis yang berikutnya, haddatsana Qasim an Aisyah radhiyallahu anha qalat bi'sa ma'adaltumuna bil kalbi wal himar. Laqad ra'aituni wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana multaji'atun bainahu wa bainal qiblati fa idza arada ayasjuda ghamaza rijlayya faqabattumuhuma, rawahul Bukhari wa ghamaza ay asyara. Hadis yang berikutnya adalah diceritakan dari Qasim, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah pernah mengatakan, dan ini dialami langsung ya oleh Sayyidah Aisyah, di mana beliau mengomentari seseorang yang telah mengatakan bahwa perempuan itu perlakuannya disamakan dengan anjing dan keledai. Laqad ra'aituni, ya, padahal saat itu Sayyidah Aisyah itu pernah mengalami sebuah kejadian saat Rasulullah sedang sholat dan Sayyidah Aisyah saat itu tidur terlentang di sebelah Rasulullah ketika Rasul itu sedang sholat. Fa idza arada yasjuda ghamaza rijlayya, dan ketika Rasul akan sujud, beliau memberikan isyarat seperti itu sehingga Sayyidah Aisyah melipat kedua kakinya seperti itu. Artinya bahwa dalam kondisi sholat saja ibadah ya, seorang hamba yang sedang berkontemplasi ya, dia langsung bertemu dengan Tuhannya dalam doa-doanya di dalam sholat, itu pun di samping Rasul ada Sayyidah Aisyah, tidak mengurangi kekhusyuan beliau sama sekali. Nah, maka yang perlu kita highlight dari dua hadis ini sebenarnya adalah perempuan bukanlah penyebab laki-laki atau siapapun menjauh dari Tuhannya.
Menjauhnya seorang hamba kepada Tuhan itu adalah sangatlah personal. Tidak melihat siapakah itu, apakah dia laki-laki ataukah dia itu perempuan. Karena ini adalah sifatnya sangat-sangat individual. Misalnya kita ya di jamaah di masjid, di depan kita ada orang waktu jamaah ada yang menggunakan kaos partai, apalagi partainya yang tidak kita dukung misalnya begitu. Tentu kita dengan tidak sengaja akan melihat kaos itu dan menjadikan kita ambiar dan buyar dan tidak khusyuk gitu sholat kita. Kita akan membaca nol berapa begitu ya, dan kita nanti akan pikirannya bisa kemana-mana. Artinya salah ketika kita hanya menjustifikasi perempuan adalah yang menyebabkan jauhnya seorang hamba kepada Tuhannya. Baiklah teman-teman semuanya, saya kira cukup sekian kajian kita pada kali ini, kesempatan kali ini. Kita akan sambung di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.